Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita duka datang dari Ibunda Kalina Oktarani meninggal dunia. Kabar duka datang dari Kalina Oktarani, sang ibunda, yakni EN Wardania meninggal dunia. Ibunda Kalina Oktarani meninggal dunia pada Minggu 27 Maret 2022. Kepergian sang ibunda yang begitu cepat tentunya menjadi pukulan berat bagi Kalina Oktarani. Mantan istri dari Deddy Corbuzier itu bahkan juga mengucap sebuah permohonan atas kepergian sang ibunda. Kabar kepergian EN Wardania ini pertama kali diketahui melalui postingan yang diunggah oleh Kalina Oktarani di akun Instagram miliknya pada Senin 28 Maret 2022. Dalam postingannya itu, Kalina Oktarani mengunggah potret sang ibu yang tampak tersenyum cerah sambil memegang buket bunga. Melalui keterangan unggahannya, Kalina Oktarani mengabarkan bahwa sang ibu telah tiada. Kalina Oktarani mengabarkan bahwa sang ibu meninggal dunia pada Minggu 27 Maret 2022 malam. Melalui keterangan postingannya itu pula, Kalina Oktarani juga memohon maaf kepada semua orang apabila sang ibu pernah berbuat salah semasa hidupnya. Unggahan Kalina Oktarani itu lantas langsung dibanjiri berbagai ucapan duka dari sahabat dan warganet. Sebelumnya, ibu dari Kalina Oktarani dikabarkan mengidap penyakit kanker rahim dan sempat dirawat di rumah sakit namun akhirnya memilih untuk pulang. Bahkan sebelum wafat, EN Wardania sempat meminta ingin bertemu sang cucu yakni Azka Corbuzier. Kalina Oktarani pun mengabulkan keinginan sang ibunda dan mendatangkan Azka Corbuzier ke rumah untuk bertemu dengan ibundanya. Sayang, itu rupanya menjadi momen terakhir EN Wardania kumpul dengan Kalina Oktarani dan Azka Corbuzier. Berikut wawancara dengan Kalina Oktarani. Kepala aku aman. Kalau gini ya canda ya. Ada yang buat tisu enggak, Kak? Ini aku ada. Nemenin sampai detik terakhir. Alhamdulillah. Aman gak apa-apa, Kak? Aman kok. Bang Agung, pinjam HP. Pinjam HP. Pinjam HP boleh. Tapi udah gak ada rasa dengan saya karena di detik-detik terakhir akhirnya bisa menolak. Mencoba untuk berlaku yang baik walaupun bukan yang terbaik tersebut, lalu aku mendampingi beliau dari rumah sakit. Bagaimana Pak? Oke Pak.
Berita selanjutnya datang dari Putra Baim Wong yang jadi pengisi suara film animasi. Perusahaan animasi milik Baim Wong bekerja sama dengan Lumine baru saja memproduksi animasi berjudul Kiano Lalala. Dalam serial animasi ini, pengisi suara diisi langsung oleh Kiano Tiger Wong sebagai Kiano, Sabira Alula Adnan sebagai Lala, Andin sebagai ibu Kiano, Vicky Naki sebagai ayah Kiano, dan Baim Wong sebagai harimau yang bernama Maung. Baim Wong mengungkapkan sengaja mengikutsertakan Sabira atau yang akrab disapa Lala karena akrab dengan sang anak. Sedangkan untuk proses mengisi suara, Baim Wong biasanya menunggu mood Kiano dan kesediaan sang anak. Sebenarnya pengisi suara Kiano dan Lala akan diisi oleh anak-anak yang umurnya sudah lebih tua agar mempermudah proses produksi. Namun memasukkan Kiano dan Lala yang asli sebagai pengisi suara akan sangat menambah menariknya animasi ini. Kiano Lalala akan segera tayang 1 April mendatang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemilihan jadwal rilis animasi episode pertama memang sengaja dilakukan mendekati bulan Ramadan. Berikut wawancara dengan Baim Wong. Mau itu uang, tenaga atau enggak waktu, tapi lebih ke arah perubahan apa yang bisa saya ngasih gitu ya ke tadi buat kehidupan saya, tapi lebih jauhnya buat Indonesia ya. Jauh sih, emang jauh banget sih pikirannya. Cuman terkadang kita kok sok nasionalis ya dengan berpikiran seperti itu. Ternyata enggak juga. Malah memang itu visi gua ya. Lagu Indonesia itu nggak ada. Anak saya nyanyi juga old McDonald terus. Habis itu juga yes papa itu. Jadi saya kadang-kadang kenapa dia nggak nyanyi bintang kecil ini yang dulunya kita hafal semua ya, yang angkatan kita. Nah mungkin dengan modernisasi, dengan teknologi, dengan digital, dengan apa yang digandrungi sekarang kita bisa kenal lagi ke mereka. Tapi ya itu berkorbannya apa, banyak banget, ada uang, ada waktu, ada juga tenaga, terlalu banyak yang dikorbanin. Tapi balik lagi, apakah bisa balik uangnya, balik lagi ke visi sih. Saya lebih ke arah nggak mikirin uang sih, tapi sudah tahu kalau ini berhasil ya pasti akan balik dan mungkin akan lebih. Tapi ngobrol juga nggak sih dengan Paula sendiri? Maksudnya walaupun mungkin Paula enggak tapi kan ini bicaranya juga ya ada aliran dana uang dan segala macam, ada nggak dengan Paula? Itu istri yang sangat baik ya. Dia itu pengertian juga. Dia tidak pernah pasti ada juga bilang enggak iyanya ya, tapi dia membebaskan saya dari awal saya itu pacaran sama dia sampai sekarang yang dia awalnya juga. Berita selanjutnya, Ayu Ting Ting cabut laporannya terhadap Kartika Damayanti. Ayu Ting Ting dan keluarga yang sebelumnya pantang menyerah melaporkan Kartika Damayanti kini memilih untuk mengalah dan mencabut laporannya terhadap sang haters. Pihak Kartika Damayanti yang sebelumnya juga melaporkan keluarga Ayu Ting Ting karena dianggap mendatangi rumah secara tidak sopan dengan mengeluarkan kalimat yang merendahkan. Kuasa hukum Ayu Ting Ting yakni Syandi Arifin mengungkapkan alasan kliennya mencabut laporan terhadap sang haters. Tak ada pertimbangan khusus. Ayu Ting Ting hanya ingin fokus beribadah di bulan Ramadan yang dalam beberapa hari akan segera tiba. Tak hanya pihak Ayu Ting Ting, keluarga Kartika Damayanti pun telah sepakat untuk mengakhiri permasalahan ini secara kekeluargaan. Hal tersebut karena kasus ini turut melibatkan kedua orang tua masing-masing yang sudah lanjut usia. Fitra Romadoni selaku kuasa hukum Kartika Damayanti mengatakan bahwa pihaknya telah mencabut laporan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait pelaporan terhadap orang tua Ayu Ting Ting. Pihaknya juga telah mencabut laporan terhadap kedua orang tua sang pedangdut di Polres Bojonegoro, Jawa Timur. Melihat sikap
pihak Ayu Ting Ting yang mau diajak berkomunikasi secara kekeluargaan, keluarga Kartika Damayanti ingin mengapresiasi hal tersebut. Dengan ini permasalahan antara Ayu Ting Ting dan Kartika Damayanti telah selesai. Keluarga Kartika Damayanti juga ingin fokus beribadah di bulan suci Ramadan. Berikut wawancara dengan pihak kuasa hukum. Intinya, jadi kita sudah sepakat, intinya sudah tidak membicarakan lagi permasalahan ke belakang, karena masing-masing keluarga ingin beribadah untuk bulan Ramadan ini supaya tidak ada lagi permasalahan hukum di kemudian harinya. Mungkin dari kami itu saja, mungkin dari Mas Fitra akan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati, Santi, rekan-rekan, dan perwakilan umum, Edi Prasetyo, dan Pak Bambang dari Bojonegoro dan rekan-rekan lainnya. Senada yang disampaikan oleh Mas Santi Arifin bahwasanya perkara ini sudah clear, tidak ada permasalahan lagi karena kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Jadi terhadap permasalahan tersebut kami pastikan tidak ada masalah hukum lainnya lagi, baik dari KD maupun Bali dan lain-lain. Tujuannya sangat mulia sekali. Kami mengucapkan terima kasih juga nih Bang Sandi yang sebagai mediator yang bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, sehingga bisa komunikasi juga dengan Mas Edi Prasetyo. Tujuannya sangat mulia sekali, yaitu ibadah suci Ramadan. Karena kita ketahui beberapa hari lagi ini bulan suci Ramadan. Tentunya dalam menyambut bulan suci Ramadan, apalagi Idul Fitri, semua umat Muslim saling memaafkan. Itu tradisi bagi adat istiadat kita di Republik Indonesia ini. Dan memang tradisi itu sangat disambut baik juga oleh kita, karena memang ini memang tujuan Mas Sandi juga sangat bagus. Kita nyatakan juga mencabut. Berita selanjutnya yakni kabar duka datang dari nenek Mika Tambayong yang tutup usia. Penyanyi kawakan Harvey Malaiholo begitu terpukul dengan kepergian sang ibunda Maudy Malaiholo Titali. Apalagi sebelum menghembuskan napas terakhir, nenek dari artis Mika Tambayong itu diketahui tidak memiliki riwayat penyakit berat. Namun begitu, Maudy Malaiholo wafat meninggalkan segenap anak cucunya di usia 78 tahun usai terkena serangan jantung. Meski wafatnya sang ibunda terkesan mendadak, Harvey menyebut keluarga telah ikhlas dengan kepergian Maudy. Pasalnya Maudy meninggal dunia dalam kondisi yang damai. Sebelum wafat, Maudy sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantungnya pada Kamis 25 Maret 2022 lalu. Namun ketika melakukan perawatan di ICU usai pemasangan ring, kondisi Maudy mendadak turun drastis. Padahal sebelumnya kondisi nenek dari Mika Tambayong ini dinyatakan stabil sampai masih bisa berfoto bersama anak dan cucunya. Di situasi tersebut, akhirnya pihak keluarga berkumpul dan memutuskan pasrah pada takdir yang telah ditetapkan. Diberitakan sebelumnya Maudy Malaiholo Titali meninggal dunia pada Kamis 25 Maret 2022. Rencananya jenazah Maudy Malaiholo Titali akan dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan pada Minggu 27 Maret 2022. Berikut suasana pemakaman mendiang nenek Mika Tambayong yakni Maudy Malaiholo Titali. Silahkan, hati-hati ya, jangan terlalu di pinggir, nanti tanahnya jatuh lagi. Sudah? Joshua sudah? Ya. Oke. Ya. Bang Michael, silakan.
Ya, sekaligus dari sini Putri Ayu bersama Mika, juga Cece, Arika, silakan. Ya, hati-hati jangan terlalu pinggir ya. Berita selanjutnya datang dari Bima Aryo yang memiliki berbagai jenis anjing peliharaan di rumahnya. Beberapa tahun lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita seekor anjing yang menggigit seorang wanita hingga meninggal dunia. Rupanya anjing berjenis Belgian Malinois ini merupakan milik mantan presenter sekaligus YouTuber Bima Aryo. Anjing bernama Sparta ini dikabarkan menyerang ART di rumah Bima Aryo bernama Yayan pada Jumat 30. Korban kemudian meninggal dunia karena kehilangan setengah darah dalam tubuhnya. Ketika diingatkan tentang kejadian ini, Bima Aryo mengungkapkan bahwa anjing memang punya naluri dan insting sendiri. Bima Aryo pun menyebutkan bahwa sebenarnya ada beragam jenis anjing seperti anjing rumahan atau anjing proteksi. Sparta, anjing berjenis Belgian Malinois ini merupakan salah satu jenis anjing proteksi yang bisa membantu menjaga rumah. Sebagai pemilik dan pecinta anjing, Bima Aryo pun telah memberikan perawatan dan pelatihan terbaik untuk anjing-anjingnya. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa setiap pelatihan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mantan presenter My Trip My Adventure ini pun mengaku selalu mengarahkan anjing-anjingnya dengan lebih baik lagi agar kejadian naas tersebut tidak terjadi lagi. Sementara itu, Sparta dikabarkan sudah meninggal karena parasit darah di tahun 2019 ketika melakukan karantina. Selain anjing berjenis Belgian Malinois, Bima Aryo juga memiliki banyak anjing berjenis Golden Retriever yang kemudian diberi nama The Golden Family. Melalui kanal YouTube The Golden Family, kita pun bisa melihat keseruan keluarga anjing Golden Retriever ini. Tak hanya itu, Bima Aryo mengaku memiliki 12 ekor anjing dan 30 ekor kucing yang dipeliharanya di rumah. Berikut wawancara dengan Bima Aryo. Karena mereka udah biasa dari kecil juga sih. Kerepotan nggak kalau ada berapa orang yang Cuman dua. kerepotan nggak sih? Enggak sih, karena pada dasarnya mereka udah pintar. Kapan harus masuk ke ruangan mereka masuk, kapan harus keluar, jam-jam makannya sehari makan 2 kali. Lebih perawatan tambahan seperti misalnya nyisirin, ajak main, gitu aja sih. Kalau dari ini kan lagi keadaan pandemi udah 2 tahun lebih ya. Dampak dari pandemi sendiri yang mungkin cukup Dampak dari pandemi kita banyak di rumah, jujur. Nah, untungnya kita punya halaman, anjing juga bisa stres sama kayak manusia kalau misalnya diem doang. Nah, aku usahain banyakin aktivitas di halaman atau mungkin kita ke alam, kita ke pantai, ke air terjun gitu. Karena kalau mereka nggak mengeluarkan energi mereka, itu ntar akan menjadi energi negatif juga sih. Gitu sih paling. kalau untuk biaya perawatan, makanan itu kan juga butuh lebih ya untuk binatang. Mungkin ada dampak. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.